Halo, perkenalkan saya Marco Alberto Damiano Untu dengan NIM 230611 020122. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ulasan buku dengan judul buku Matematika, Ekonomi, dan Bisnis yang dikarang oleh Joseph Bintang Kalangi yang diterbitkan oleh Salemba 4 dengan nomor ISBN 978 979 0618176. Pada poin pertama, identitas buku. Buku ini berjudul Matematika, Ekonomi, dan Bisnis yang ditulis oleh Joseph Bintang Kalangi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2022 dengan Salemba 4 sebagai media penerbit buku. Buku ini telah didaftarkan secara nasional dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan telah memperoleh nomor administrasi internasional. Buku ini diterbitkan dengan jumlah 472 halaman, termasuk bibliografi penulis. Pada poin kedua, orientasi. Buku Matematika, Ekonomi, dan Bisnis adalah buku akademik yang digunakan sebagai bahan ajar oleh para pengajar maupun mahasiswa di bidang ilmu matematika, ekonomi, bisnis. Buku ini diprakarsai oleh Joseph Bintang Kalangi, seorang lulusan Universitas Samratulangi, jurusan ilmu ekonomi pada tahun 1986, yang melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada di bidang manajemen pemasaran dengan gelar Magister Science pada tahun 1994. Saat ini Joseph Kalangi menjadi dosen pengajar ilmu matematika ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Manado. Buku ini berkonsentrasi penuh pada pengajaran dan pengaplikasian matematika dalam struktur dan kajian ilmu ekonomi. Konsep ilmu yang dikaji berupa penelitian dasar kualitatif dan kuantitatif yang dijabarkan dalam kesatuan fungsi ekonomi yang diutamakan dalam perguruan tinggi. Berdasarkan konten dan isi, buku ini ditujukan kepada kalangan umum, terlebih kepada mahasiswa yang mengampu pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, poin tafsiran isi buku. Joseph Kalangi menilai hal apa saja yang menjadi dasar utama pemikiran matematika yang dapat memiliki kaitannya dengan ilmu ekonomi. Maka, Joseph membuat buku ini dengan meneliti sifat-sifat ekonomi yang memiliki hubungan kajian dengan matematika, baik murni maupun terapan. Adapun sifat matematika yang dipakai, yakni fungsi linier dan non-linier, eksponen dan logaritma, barisan dan deret, serta kalkulus diferensial. Fungsi linier mengutamakan kesatuan akan kemiringan dan hubungan titik potong, di mana persamaan garis haruslah memperoleh dua garis lurus dan memberikan penarikan kesimpulan tunggal berdasar atas tinjauan linier. Sebaliknya, penerapan fungsi non-linier terjadi atas kaitan fungsi pangkat, rasional, dan lingkaran. Kedua fungsi ini digunakan secara baik secara untuk menentukan kurva perhitungan populasi masyarakat dan untung ruginya suatu usaha dalam tinjauan kurva Kartesius. Dalam perbandingan dengan buku Matematika Ekonomi oleh Nata Wirawan, fungsi linier dengan lebih jelas diuraikan sebagai fungsi dengan pangkat yang tinggi dari variabel bebas, yakni 1. Selain itu, buku karya Nata Wirawan mampu menjelaskan alasan pengaplikasian dari fungsi itu sendiri secara terperinci. Selanjutnya, dalam ilmu ekonomi, guna mengukur perkiraan pertumbuhan ekonomi dan elastisitas, baik permintaan dan penawaran, fungsi eksponensial dan penerapan logaritma dapat membantu dalam menciptakan hubungan proporsional melalui variabel-variabel. Sebagai contoh, dalam mengevaluasi keuangan, kita dapat menggunakan paham eksponen dengan menghitung nilai sekarang atau present value dan perbandingan dengan nilai masa depan future value. Jika dibandingkan dengan buku Matematika Ekonomi karya Nata Wirawan, penjelasan eksponen dan logaritma lebih merujuk pada kesatuannya dalam kajian fungsi tan linier. Itulah sebabnya buku karya Nata Wirawan tidak memfokuskan bahasan ini ke dalam satu bab yang terpisah. Demikian pula dengan paham matematika dalam penentuan barisan dan deret aritmatika.
Barisan merupakan kesatuan susunan bilangan dengan suatu urutan. Jika setiap bilangan ini dijumlahkan, maka akan menghasilkan jumlah total atau dikenal sebagai deret. Deret sendiri dapat dikategorisasikan sebagai suku-suku yang berurutan atau aritmatika, dan sebagai suku-suku yang nilai pengaruh berbeda atau geometri. Penggunaan paham aritmatika ini terfokus pada penilaian dan perhitungan bunga sederhana maupun bunga gabungan. Dalam buku Natawirawan, penulis sama sekali tidak memberikan pandangan kajian mengenai barisan aritmatika ini. Selanjutnya, penulis menjabarkan perhitungan kalkulus dalam matematika ekonomi. Kalkulus merupakan suatu pembelajaran mengenai perubahan suatu fungsi dalam penerapannya. Kalkulus meneliti setiap nilai dan variabel yang rentan mengalami perubahan oleh analisis situasi. Dalam ilmu ekonomi, bahan ajar kalkulus diutamakan dalam menentukan nilai-nilai fungsi marginal seperti menghitung besarnya laba dan besarnya biaya. Dalam perbandingan dengan buku Matematika Ekonomi karya Natawirawan, kalkulus dibedakan menjadi kalkulus diferensial dan juga integral. Pengaplikasiannya dijelaskan pula dalam bab-bab tersendiri secara spesifik. Pada bagian evaluasi, buku Matematika Ekonomi dan Bisnis memiliki beberapa nilai unggul yang terkandung. Berdasarkan isi dan konten, buku ini memberi arahan dan bahasan yang jelas dan terperinci. Setiap materi yang disuguhkan mampu dijabarkan dengan baik tanpa memberikan titik-titik ambigu dan abstrak. Selain itu, tampilan buku dikemas secara menarik dengan desain yang elegan dan tata letak yang jelas. Dengan demikian, pembaca menjadi lebih tertarik untuk membaca buku ini. Akan tetapi, buku ini masih memiliki beberapa keganjalan yang terkandung baik dari segi tata bahasa maupun isi buku. Berdasarkan tata bahasa, buku ini memiliki kata-kata ilmiah yang sulit dipahami karena tidak disertai penjelasan yang mumpuni. Pembaca kerap kali kurang memahami fokus arti dan makna suatu kajian. Berdasarkan isi buku, terdapat beberapa contoh-contoh penyelesaian dan tugas-tugas penalaran yang memiliki jawaban yang tidak sesuai. Hal ini dapat menciptakan kesalahpahaman akan materi yang ada. Jika dibandingkan dengan buku Matematika Ekonomi oleh Natawirawan, buku karya Joseph Bintangkalangi lebih terarah dalam fokusnya sebagai buku edukasi bagi mahasiswa. Penerapan yang dilandaskan berdasar susunan rancangan studi yang terbaru sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan dengan lingkup belajar dalam satu kurikulum. Berbeda halnya dengan buku Natawirawan, buku tersebut lebih mengutamakan kepadanan dan keringkasan materi dengan memperhatikan pemahaman khalayak umum. Terdapat beberapa bab yang hilang dan tidak tersusun sesuai dengan rancangan studi. Namun, terlepas dari semuanya itu, kedua buku ini telah mampu menghadirkan penjelasan yang mumpuni akan matematika ekonomi dan penerapannya secara matang dan terarah. Oleh karenanya, kedua buku ini adalah buku edukatif yang baik untuk mahasiswa dan khalayak umum berdasarkan kepentingan penggunaannya. Kita masuk pada rangkuman evaluasi. Buku Matematika Ekonomi dan Bisnis adalah buku yang tepat untuk memahami akan fungsi dan kegunaan matematika dalam ilmu ekonomi dan bisnis, terlebih akan penerapannya. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok untuk dimiliki setiap mahasiswa yang mengemban jurusan ekonomi dan bisnis sebagai salah satu referensi dasar. Namun, mahasiswa juga dapat disarankan untuk memperoleh beberapa referensi penyerta atau sampingan untuk memperoleh kajian ilmu yang lengkap dan lebih jelas. Demikianlah hasil ulasan saya terhadap buku Matematika Ekonomi dan Bisnis karya Joseph Bintangkalangi. Terima kasih.